Gimana bro, tanggapan lo? Ini Bitcoin 103.213. Oke, kita buka dulu price action-nya ke mereka. Karena mereka banyak yang mau tahu kan. Sesuai seperti yang diungkapkan ya kita ngomong ya. Kan kita ngomong sudah saya ungkapkan. Karena kita suruh beli bro dari 76 ya. Dikatain tuh scam ya asetnya dan lain sebagainya. 76 cuman kita kayaknya yang nyalain kamera dan suruh orang beli. Ya, betul. Dan ya itulah bedanya ya praktisi sama. So kita dari bawah bro. Bener. Lu di kripto dari 2016, lu masih berapa tuh 2016? Waduh. Gue begini juga masih 2016 tuh ada buktinya. Ya pas orang lain mungkin nggak ngerti industri ini eksis. Masih coli kan. Sampai sekarang masih coli juga sih. Bener. Influencer bodoh itu. Ya udah up ya 36%. Plus juga 2 minggu yang lalu kita ngomong ke teman-teman bahwa nggak ada alasan ya Bitcoin ini nggak retest lagi 100.000. Dan congratulations nih buat teman-teman yang beli. Dan udah up 36% lebih. So far so good. Kita masih dengan conviction kita. Target pertama kita di cycle ini ada di 100.000. Target kedua ya itu ada di 120.000. Kalau sekarang gimana price actionnya memang kita mendekati area all time high. Juga area supply ya di monthly chart. Yang mana kalau kita lihat weekly memang belum ada momentum. Tapi di sini saya bilang bahwa kita sekarang sedang berada di area resistance ya. Area di mana sebelumnya nih udah ada harga historis di sini. Jadi teman-teman harus waspada dan juga harus hati-hati ya karena area resistance biasanya ini ada yang namanya selling pressure. Jadi apakah ini area ideal untuk membeli? Saya ngomong idealnya seperti yang kita ungkapkan. Idealnya mah kemarin pas dengerin kita kan. 76. Tapi ya teman-teman ketika Bitcoin udah nggak ada di area yang ideal. Tapi teman-teman sebenarnya masih bisa ya mencari keuntungan di market crypto dengan apa? Untuk membeli alternatifnya Bitcoin. Ya, jadi kalian bisa cari yang masih lagging ya. Nah tapi gini bro, basically Bitcoin itu bergerak sesuai dengan global liquidity. Simple lagi nih teman-teman, Bitcoin itu adalah black hole bro. Dimana Nasdaq itu kalau kita lihat dari 2012 lawan Bitcoin itu turun 99,97%. Bitcoin tuh ngesak semua value keluar dari capital market. Karena kalau kita lihat di Amerika sendiri, itu kan ada 4.000 ya perusahaan yang listing tuh ada 4.000. Jadi di antara bursa yang besar kayak Nasdaq dan lain-lain, bursa besar Amerika tuh ada 4.000 perusahaan yang listing. Dari 4.000 perusahaan listing yang liquid itu cuma 200. Itu Amerika bro, the best capital market in the world. Jadi kalau kita ngomong Indo itu 900 itu cuma 5 yang liquid. Ya, Indonesia cuma 5 saham yang liquid. Jadi Bitcoin tuh ngesak semua value karena semua orang sadar kalau lu beli properti, kalau lu beli apapun di luar dari Bitcoin, lu kalah sama 11% monetary debasement yang terjadi selama mungkin 20 tahun terakhir bro. Jadi Bitcoin sama M2 supply sama global liquidity itu mirip banget ya. Tracking chartnya mirip sekali. Jadi kalau gue mau prediksi, kita lihat ya. Langsung tunjukin ini aja. adalah chart Bitcoin dan juga M2 yang mana all time-nya ini mirip pergerakannya. Ya, ini kita rubah juga ke 1 tahun. Nah, biar relevan ya dengan dikatakan Bro Timothy ya. Jadi kalau kalian cari ya GMI index dari global liquidity sama Bitcoin itu korelasinya 99% bro. Jadi korelasi Bitcoin naiknya ke berapa dengan global liquidity yang ada 99%. Jadi istilahnya ya bahasa gampangnya ke teman-teman, uang itu akan terus dicetak. Itulah kenapa chart M2 money supply itu selalu naik. Dan kalau kita gabungin, Bitcoin itu harganya akan selalu naik. Kenapa? Karena supply Bitcoin itu terbatas. Betul. Jadi gini, cara jelasnya simpel. Kita kan dari awal kita udah wanti-wanti bro. Jadi dari awal tahun kita yang pertama wanti-wanti. Bahkan gue udah ngomong dari tahun sebelumnya Februari turun. Kenapa gue tahu Februari turun? Karena simple, tightening. Jadi dunia ini stop nyetak uang. Jadi ketika dunia stop nyetak uang, Bitcoin itu bakal sideways terus cenderung turun bro sampai ke 76 kemarin. Nah biasanya orang-orang yang kurang ngerti, influencer tolol itu mereka taruh naratif di sekitar itu. Jadi mereka bilang, oh ini turun karena ini yang harian tuh. Oh turun karena harinya ada ini, karena harinya ini. Enggak. Itu karena tightening. Jadi ketika sekarang udah mulai easing lagi, mereka cetak lagi uangnya, Bitcoinnya naik lagi. Simple banget cara prediksi Bitcoin. Lu tinggal lihat global liquidity lagi turun atau lagi naik. Kalau liquidity turun ya Bitcoin turun. Dulu kan ini lari ke S&P bro. Tapi yang paling kasihan adalah generasi milenial. Jadi generasi yang atas mereka dapat properti. Mereka dapat boomnya properti, mereka kaya. Sedangkan generasi yang milenial ini yang paling kasihan. Mereka belinya S&P 500. Yang selama ini kalah sama global liquidity index.